Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bulughul Maram, karya besar Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita sudah masuk pada hadis ke-35 dalam bab wudu. Baik, kita baca dulu hadisnya. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu muttafaqun alaih wa hadha lafdhu Muslimin. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman ibn Sakhar, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ashabus sufah, orang-orang miskin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermulazamah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau termasuk orang yang terbanyak yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha, apabila bangun, ahadukum, salah seorang di antara kalian, min naumihi, dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina, maka jangan mencelupkan tangannya ke dalam bejana, hatta yaghsilaha thalathan, sampai dia mencuci tangannya 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, fa innahu, karena sungguhnya dia, orang yang tidur itu, la yadri, tidak tahu, aina, di mana, batat yaduhu, bermalam tangannya. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dan khusus lafaz ini adalah milik Muslim. Baik. Di sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para ulama mengatakan tentang wajibnya mencuci kedua tangan, terutama bangun dari tidur malam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupkan dengan sekali cucian, tapi Rasulullah SAW mengatakan dengan 3 kali cucian. Karena Rasul mengatakan hatta yaghsilaha salasan,
sampai dia mencuci tangannya 3 kali. Artinya tidak mencukupkan 1 kali atau 2 kali, harus 3 kali. Dan yang dimaksud tangan di sini adalah telapak tangan. Bukan berarti tangan itu sampai sikut, tidak, maksudnya telapak tangan. Adapun yang dimaksud tidur, bangun dari tidur, apakah setiap bangun dari tidur baik di malam hari atau di siang hari? Maka terjadi silang pendapat di antara ulama. Madhab Syafi'i dan jumhur mengatakan bahwa setiap tidur dari malam atau siang disyariatkan mencuci kedua tangan. Jumhur, mayoritas ulama, dan juga ini madhab Syafi'i mengatakan pokoknya setiap kita bangun tidur kita cuci kedua tangan kita 3 kali. Karena kita tidak tahu di mana tangan kita menginap. Kemudian pendapat yang kedua, yang dimaksud tidur di sini adalah bukan semua tidur. Akan tapi khusus tidur malam saja. Dan ini pendapat Imam Ahmad, bahwa tidur siang itu tidak ada pengaruh. Yang ada pengaruh itu tidur malam. Apalagi bahasanya Nabi SAW mengatakan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena orang itu tidak tahu di mana batat. Batat itu tidur malam artinya. Ya, ada kalimat batat secara mufradat. Batat itu tidur malam. Makanya ada istilah dalam syariat haji itu mabit. Ya, istilah mabit di Muzdalifah. Mabit itu diambil dari kata-kata bata. Jadi kata Imam Ahmad, karena Nabi SAW mengatakan fa inna ahadakum la yadri aina batat siyaduhu, menunjukkan bahwa yang dimaksud di sini bukan semua tidur, akan tapi tidur malam saja. Apabila bangun dari tidur malam, baru kemudian dicuci kedua tangannya 3 kali. Dan hadis ini ikhwatu fiddin sering dijadikan contoh oleh para ulama tentang uqubah, ancaman bagi orang-orang yang menyelisih sunnah Rasul. Hadis ini sering dijadikan contoh oleh para ulama, uqubah, hukuman yang disegerakan bagi orang-orang yang menyelisih sunnah Rasul. Karena dahulu ada seorang laki-laki yang ketika dibacakan hadis ini, ya, dia mengatakan ketika Nabi SAW bersabda fa innahu la yadri aina batat yaduhu, dia tidak tahu di mana tangannya menginap. Tiba-tiba laki-laki ini mengatakan ana adri aina batat yadi, saya tahu di mana tangan saya semalam. Rasul mengatakan tidak tahu, dia mengatakan tahu. Maka kemudian Allah hukum. Ketika dia malam berikutnya tertidur, maka di pagi harinya masuklah tangannya 1 hasta ke liang duburnya. Itulah balasan bahwa Nabi SAW mengatakan dia tidak tahu di mana tangannya menginap, dia pula mengatakan saya tahu di mana tangan saya. Sekarang dia tahu tangannya di mana. Dia masuk ke dalam duburnya 1 hasta lagi. 1 hasta dari sini ke sini, subhanallah. Masuk ke liang duburnya. Maka Rasul sudah jelas mengatakan fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena seseorang tidak tahu di mana tangannya menginap semalam. Rasul sudah mengatakan seperti ini. Dia mengatakan pula saya tahu. Maka Allah segerakan hukuman bagi orang-orang yang menyelisihi sunnah, disegerakan secara langsung di dunia. Na'udzubillah. Taib. Sebagian para ulama mengatakan bahwa disinilah pengecualian dalam wudu, bahwa pada dasarnya mencuci tangan dalam berwudu itu sunnah. Sebenarnya mencuci tangan dalam berwudu itu sunnah. Maka hadis ini mengecualikan, gitu, mengecualikan khusus bagi orang yang berwudu setelah tidur dari malam, maka mencuci tangan itu hukumnya wajib.
Dan tidak cukup 1 kali, harus 3 kali. Hadis ini pengecualian dari keumuman hukum sunnah ketika mencuci tangan dalam berwudu. Jadi khusus kalau antum bangun malam, subuh gitu kan, maka antum mencuci tangan itu hukumnya wajib. Bahkan sebagian para ulama yang mengumumkan sebelum memegang apapun tetap harus mencuci tangannya 3 kali. Seperti bangun tidur malam mau makan gitu kan. Maka itu juga termasuk keumuman daripada hadis ini. Karena jangan kau celupkan tanganmu ke bejana. Ya kan, kalimat jangan kau celupkan ke bejana ini kan menyangkut mengambil sesuatu dari bejana, entah minum, entah makan, entah wudu, masuk juga ke situ. Baik, ini tidak banyak faedah. Kita langsung saja hadis ke-36. An Laqid ibni Sabirah radhiyallahu anhu qala, dari Laqid ibni Sabirah radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbighil wudu, sempurnakan wudumu, wa khallil bainal asabi', dan sela-selalah jari jemarimu, wa baligh fil istinsyak, dan berlebihlah di dalam memasukkan air ke hidung, illa an takuna shaima, kecuali dalam posisi Anda sedang berpuasa. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 4, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Wali Abi Dawud, dan Abu Dawud meriwayatkan, idza tawadda'ta famadmid, apabila engkau berwudu maka berkumur-kumurlah engkau. Baik. Yang dimaksud sempurnakan wudu di sini, yutlaq ala isalil ma ila jami' ajza'il udwi. Yang dimaksud menyempurnakan wudu adalah mengalirkan air pada seluruh anggota wudu. Mengalirkan air kepada seluruh anggota wudu, di mana perkara ini wajib karena tidak sah kecuali dengan itu. Tidak boleh satu pun anggota wudu ada yang terlewatkan dari air wudu, sebab kalau tidak maka tidak sah wudunya. Dahulu Nabi pernah melihat sahabat yang sedang berwudu, tiba-tiba ada satu koin dinar, satu koin dirham, ya, sebesar koin dirham, belum terkena air wudu di kakinya. Maka Rasul berteriak ketika itu, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar, kata Rasul. Celaka kalian dari tumit-tumit yang Allah masukkan ke dalam neraka. Celaka kalian dari tumit-tumit yang Allah masukkan ke dalam neraka. Jika ada sahabat yang sedang berwudu, ada satu bagian anggota kakinya yang belum tersentuh air wudu sebesar sekeping uang dinar, uang dirham, kecil uang dirham itu kan. Rasul langsung berteriak, celaka kalian bagi tumit-tumit di neraka, katanya. Maka dari sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ini bukan hanya bicara kaki saja. Nabi SAW mencontohkan kaki ini karena itu yang banyak dilalaikan. Mencuci kaki itu kan banyak dilalaikan. Kadang-kadang asal aja kan, asal aja mencuci kaki itu. Dan itu bagian yang paling rendah. Makanya Rasul mencontohkan kaki. Bukan berarti kemudian kalau bagian tubuh wudu yang lain itu boleh tidak. Hanya misal saja kaki. Maka di sini ikhwatul fillah, yang dimaksud sempurnakan wudumu artinya isalul ma ila jami' ajza'il udwi. Artinya memberi isal, menyampaikan air ke seluruh badan-badan wudu sehingga tidak tersisa melainkan terkena air wudu. Kemudian ada juga yang mengatakan yang dimaksud isbagil wudu, sempurnakan wudu, yutlaq isbagil wudu ala ikmalihil mustahab. Maksudnya adalah sempurnakan wudu sesuai dengan bentuk yang sangat sempurna dengan mendatangkan sunnah-sunnahnya.
Jadi bukan hanya sekedar rukun dan wajibnya saja, tapi juga sunnah-sunnahnya dikerjakan. Sunnah-sunnahnya dikerjakan. Karena ada orang yang berwudu itu kadang-kadang terlewatkan sunnah-sunnahnya gitu kan. Seperti umpamanya menyela-nyela tangan, menyela-nyela kaki, menyela-nyela janggut gitu kan. Kadang-kadang orang tidak, atau ketika air mengambil sebagaimana Nabi SAW mencontohkan satu mud, ya kan, sedikit saja gitu kan. Karena sunnahnya seperti itu, bahkan Nabi melarang berlebihan dalam menggunakan air. Jadi sempurnakan wudu itu dengan mendatangkan sunnah-sunnahnya. Itu maksudnya. Kemudian ada juga yang mengatakan sempurnakan wudu di sini artinya dalam posisi yang tidak Anda sukai. Makanya Rasul dalam hadis yang lain mengatakan asbighil wudu 'alal makari. Sempurnakan wudumu walaupun kamu sangat membenci untuk berwudu. Seperti kalau antum berada di daerah yang dingin ya, seperti daerah-daerah Timur Tengah itu kan dingin sekali. Atau daerah barat, apalagi dekat kutub gitu kan. Mau megang air aja malas gitu. Maka dalam posisi kita malas untuk memegang air karena cuaca dingin itu, maka ketika Anda memaksakan untuk mengambil air wudu dengan air, maka itu yang dimaksud asbighil wudu di sini. Sempurnakan wudu walaupun dalam posisi kau benci untuk mengambil air itu. Karena kadang-kadang pengalaman saya dulu kalau di musim dingin itu megang air itu kayak nyetrum. Ya, dingin sekali itu kayak gimana gitu kan. Kalau musim dingin ya mandi sekali aja hari Jumat. Itu pun ke sauna. Jadi kita waktu di IB itu, waktu masih kuliah di Yaman, kalau datang musim dingin nggak pernah mandi. Jadi kalau mandi pun bukan direbus gitu, enggak. Kita datang ke sauna. Sauna di sana bukan kayak gini. Jadi kayak gini, nanti di bawah itu dibakarkan ban. Tahu nggak, ban mobil itu. Jadi satu ruangan, cuman lantai 2 gitu. Nah, lantai bawahnya itu di bawah tanah. Oh, disitulah pembakarannya, dikasih ban mobil dibakar-bakar ya. Jadi nanti atasnya itu hangat gitu. Nah, kalau sudah masuk sauna bisa mandi. Kalau udah keluar lagi dingin, naudzubillah gitu. Artinya daerah seperti itu memang seperti itu gitu. Artinya megang air aja malas gitu. Nah, itu kata Nabi SAW, asbighil wudu 'alal makan. Sempurnakan wudu walaupun kau tidak suka untuk wudu. Tengah malam gitu kan. Baik. Itu yang dimaksud asbighil wudu. Wa khallil bainal asabi'. Wa khallil bainal asabi'. Dan sela-sela di antara jari jemari kalian. Maksudnya menyela-nyela gini ya. Ini maksudnya di sini. Nyela-nyela. Imam Syaukani rahimahullahu taala beliau mengomentari bahwa kalimat wa khallil ini adalah al-amr, perintah. Maka Al-Imam Asy-Syaukani dan juga Al-Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam mengatakan ila wujubi takhlilil asabi', bahwa menyela-nyela jari jemari adalah wajib hukumnya. Karena di sini Nabi SAW menyebut dengan kata perintah. Akan tapi mayoritas ulama tidak sampai mengatakan wajib, tetapi hanya sekedar sunnah saja. Walaupun ada yang mengatakan yang wajib itu kaki, menyela-nyela kaki gitu kan, jari jemari kaki. Tapi yang sahih adalah termasuk juga tangan. Termasuk juga tangan dan juga kaki umum. Dan pendapat yang kuat adalah jumhurul ulama, tidak sampai wajib ya, hanya sekedar sunnah saja. Taib. Kemudian Rasulullah mengatakan wa balik fil istinsyaki illa an takuna sha'imah. Dan berlebih-lebihlah kalian di dalam istinsyak, memasukkan air ke hidung. Memasukkan air ke hidung illa an takuna sha'imah, kecuali dalam posisi Anda berpuasa. Dikatakan oleh Abu Muhammad bin Qudamah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mughni, beliau mengatakan
dzalika sunnatun mustahabbatun fil wudu. Berlebih-lebihan dalam memasukkan air ke hidung adalah sunnah yang sangat mustahab dalam berwudu. Illa an takuna sha'ima, kecuali orang itu sedang berpuasa, fala yustahab, maka tidak disunnahkan. La na'lamu fi dzalika khilafan, kami tidak mengatakan ada khilaf di antara ulama. Bahkan Al-Imam As-San'ani juga mengatakan dalam Subulus Salam, wal hadits dalilun 'alal mubalaghati fil istinsyaq li ghairi sha'im. Dan hadis ini menunjukkan tentang anjuran berlebih-lebihan memasukkan air ke hidung selain orang yang berpuasa. Wa inna ma lam yakun fi haqqihi al-mubalaghah li'alla yanzilu ila halqihi ma yafturuhu. Alasannya dikhawatirkan orang yang berpuasa itu kalau berlebih-lebihan bisa memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokannya yang akhirnya akan membatalkan puasanya. Kalau tidak, maka anjuran itu umum. Ya. Tapi yang jelas bahwa di sini pemasukan air ke hidung adalah termasuk hal yang dianjurkan, sunnah mustahab yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Baik, kemudian hadis berikutnya. Wa an Utsman radhiyallahu anhu qala, dari Utsman maksudnya di sini Utsman bin Affan. Utsman ibnu Affan, salah seorang khalifatul Islam setelah Abu Bakar dan Umar. Manusia yang banyak keutamaannya. Dia masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang Utsman, kata Ali, "Dzakar rajulu yud'a fi mala'il a'la bi dzi nuraini." Itulah laki-laki yang aneh, kata Ali. Laki-laki yang dipanggil dari atas langit dengan sebutan dua pemilik dua cahaya. Karena dia menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tidak ada seseorang yang sangat dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merelakan putrinya untuk dinikahkan kepada laki-laki di masa itu kecuali kepada Utsman. Sampai ketika kematian Ummu Kulsum mengatakan, "Wahai Utsman, seandainya aku memiliki putri satu lagi, aku akan nikahkan dengan dirimu." Bahkan Nabi SAW pernah duduk, betisnya tersingkap. Datang Abu Bakar, betisnya tersingkap. Datang Umar, betisnya tersingkap. Datang Utsman, betisnya ditutup. Kemudian ditanya Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasul, datang Abu Bakar, betismu kau biarkan tersingkap. Datang Umar, betismu kau biarkan tersingkap. Datang Utsman, kau tutup betismu dengan yang tersingkap." Kata Nabi SAW, "Bagaimana aku tidak malu yang para malaikat juga malu kepadanya? Bagaimana aku tidak malu yang para malaikat juga malu kepada dia?" Maksudnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Orang yang banyak menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia orang kaya namun tawadhu. Di mana-mana orang kaya kalau sudah tawadhu itu disenangin orang. Utsman itu orang yang paling disukai manusia di zaman jahiliyah dan setelah masuk Islam. Di zaman jahiliyah, subhanallah, Utsman itu dipuja dan dipuji manusia. Bahkan dia walaupun kaya yang berpotensi untuk bermaksiat, dia tidak pernah maksiat. Dia tidak pernah minum arak. Dia tidak pernah menyembah berhala. Bahkan dia tidak pernah melakukan hubungan bersama kenakalan anak muda di zaman itu. Dia betul-betul lari dengan fitrahnya. Sehingga orang-orang yang cerdas di masa itu mudah masuk Islam. Sangat mudah masuk Islam. Ya. Makanya ketika Ikrimah bin Abi Jahal, sebenarnya Ikrimah itu orang yang cerdas. Cuman karena bapaknya Abu Jahal, maka dia masuk Islam belakangan. Ketika dia berperang bersama bapaknya, dia hanya ingin menyenangkan bapaknya saja. Ketika bapaknya terbunuh dalam peperangan, ketika dia ikut berperang bersama orang kafir hanya karena dendam kepada bapaknya. Namun belakangan dari orang cerdas, akhirnya Ikrimah bin Abi Jahal juga masuk Islam. Orang-orang yang cerdas, anak-anak muda zaman itu yang cerdas, mudah untuk ditarik Islam. Bahkan subhanallah, Ikrimah mengatakan di hadapan Rasul, "Wahai Rasul, aku dahulu di masa jahiliyah menghabiskan hartaku untuk memerangi dirimu dan para sahabatmu. Sekarang aku sudah masuk Islam, maka aku akan berbuat hal yang sama." Makanya ketika terjadi perang Mu'tah, perang yang subhanallah ya, perang Yarmuk, perang Yarmuk itu perang yang tidak bisa ditempuh oleh
jalan kaki, hanya bisa ditempuh dengan kuda. Sehingga banyak para sahabat yang tidak ikut serta dalam peperangan itu karena terlalu jauh medannya. Ya, namun subhanallah, Ikrimah bin Abi Jahal, dia salah satu penunggang kuda terbaik. Dia kemudian tewas dengan cara mengenaskan. Tapi dia mati syahid. Tapi yang jelas anak-anak muda di zaman itu, subhanallah, orang yang cerdas-cerdas mudah masuk Islam. Salah satunya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Anda juga mati syahid sama. Dia mati syahid karena dia disabdakan Nabi SAW ketika di bukit Uhud. Uhud itu sempat bergoncang kan gitu. Kemudian Rasul mengatakan, "Diam wahai Uhud, karena di atas kamu ada Nabi Allah dan 2 manusia yang akan mati syahid." Kebetulan ketika itu ada Utsman dan Umar. Dan kedua-duanya mati syahid. Umar mati syahid dibunuh oleh Abu Lulu al-Majusi, dan Utsman juga mati syahid dibunuh oleh para pemuda yang terhasut oleh Abdullah ibnu Saba al-Yahudi al-Himyari yang pura masuk Islam di zaman khalifah beliau rahimahumullahul jami'. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyela-nyela janggutnya ketika berwudu. Beliau menyela-nyela janggutnya ketika berwudu. Tapi di sini ada beberapa masalah. Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhul Muhadzab beliau mengatakan, "Al-lihyatul kathifatu yajibu ghaslu zahiriha bila khilaf wa la yajibu ghaslu batiniha wala al-basharah tahtahu." وهذا هو مذهب صحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى وقطع به جمهور أصحاب. Kalau memiliki janggut yang tidak terlalu tebal, ya, maka cukup mengusap dohirnya saja, tidak sampai ke dalam batinnya, ya, dan tidak sampai kepada kulit arinya. Dan ini madhab yang sahih menurut kebanyakan para ulama yang dinaskan oleh Syafi'i rahimahullah ta'ala dan merupakan dasar pendapat dari madhabnya. Akan tapi bagi pemilik janggut yang sangat tebal, yang sangat banyak, maka tidak syak lagi, harus disela-sela sampai ke batinnya, ke dalamnya, dan sampai tersentuh kepada kulit-kulit arinya. Itu dikatakan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala demikian. Taib, tentang pemilik janggut yang tebal, ulama berselisih pendapat tentang takhlil lihyah, menyela-nyela janggut. Pendapat yang pertama, wajib hukumnya dalam berwudu dan dalam mandi besar. Pemilik janggut yang tebal wajib hukumnya menyela-nyela janggut baik dalam wudu ataupun dalam mandi besar. Dan ini adalah pendapat Ishaq, Hasan ibn Saleh, Abu Thawr dan Al-Muzani. Kemudian pendapat yang kedua, wajib dalam mandi besar tapi sunnah dalam berwudu. Dan ini adalah pendapat dari Imam Ahmad, Syafi'i, Auza'i, kemudian juga Daud Al-Zahiri, kemudian Al-Tabari, Al-Thawri dan yang lainnya. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Alasannya, li'annal ghusla yajibu ghuslu jami'il jasad wal lihyah minhu. Karena mandi besar itu wajib terairi seluruh jasadnya dan janggut termasuk bagiannya. Wa ammal wudu, adapun wudu, fayajibu ghuslul wajhi, maka yang wajib adalah mencuci wajah saja. Wa huwa ma yahsulu bihil muwajahah, yakni apa yang tampak dari depan. Wa amma batinul lihyah, adapun di dalam janggut di sininya, gitu kan? Fayustahabbu tahliluha li fi'lin Nabi SAW, maka disunnahkan saja karena hanya perbuatan Nabi dan bukan perintahnya. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat Malik dan Ahmad dalam satu riwayat mengatakan sunnah hukumnya baik dalam wudu ataupun dalam mandi besar. Tapi pendapat yang kuatlah pendapat kedua, wallahu alam,
yakni wajib dalam mandi besar dan sunnah dalam berwudu. Adapun pemilik lihiyah, pemilik janggut yang tidak banyak, yang sedikit ya, satu helai dua helai gitu kan, maka dikatakan oleh para ulama tentang pemilik janggut yang tidak tebal. Dalam masalah ini ada beberapa pendapat, sebagaimana pendapat Imam Nawawi. Yang pertama, anna dzalika raji ila urfin nas, kembali kepada adat kebiasaan manusia. Ya, kalau adat kebiasaan manusia memang suka menyela-nyela, ya nggak apa-apa gitu, walaupun nggak punya janggut, cuma satu selai aja kan. Kemudian yang kedua, ma wasala al-ma ila tahta bila masyaqqah fa huwa khafifun, maka sesuatu yang air sampai dengan mudah ke sela-sela janggut, maka itu bukan janggut tebal artinya. Ya. Tapi kalau susah masuknya berarti itu disebut janggut tebal. Tapi kalau nggak susah masuknya berarti itu janggut ringan. Kemudian yang ketiga, annama sataral basyarah anin nadir fi majlisi takhatub wa huwa kathif wa ma la fa khafifun. Adapun apa-apa yang tertutupi dari pandangan ketika kita bermuajah berbicara dengan orang, ya, maka kalau tertutupi bagian sininya maka itu disebut tebal, ya, basyarah sini ya. Tapi kalau tidak maka itu termasuk ringan. Tapi yang jelas bahwa tahlilul lihyah hukumnya dalam berwudu adalah sunnah, tidak sampai ke wajib. Baik, sampai di sini. Sebelum saya lanjut, silakan kalau ada yang bertanya. Menyela-nyela jari, kaifiahnya. Iya, kalau khusus kaki, ada yang mengatakan bahwa dengan jari ini, jari kelingking, ya, kaki, ini kan sunnahnya gitu. Tapi bisa juga dengan jari yang lain gitu. Yang penting menyela-nyela. Karena nyela-nyela itu artinya sampainya air ke sela-sela jari jemari gitu. Tapi kalau kaki memang ada sunnahnya pakai jari kelingking sini. Tapi kalau tangan maka biasa saja, ya biasa saja memasukkan air gantian gini kan, yang penting masuk ke dalam sini ya. Karena memang belum ada hadis yang menjelaskan kaifiah dengan tangan mana. Lain dengan kaki, memang ada riwayatnya dengan tangan kelingking sini, kaki. Tapi walaupun tidak dengan kelingking juga ada masalah, sah saja. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu an qala, dia mengatakan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bisulusai mudin, sesungguhnya Nabi SAW didatangkan dengan sepertiga mud. Faja'ala yadluku dira'aihi, maka beliau menggosok-gosok kedua sikutnya, kedua hastanya, dira' sini ya. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menggosok-gosok sikutnya dalam tangannya, gitu kan, hastanya. Maka hukum menggosok tangan dalam berwudu, jadi ketika gini kan, gini maksudnya, ini hasta artinya ya.
Maka Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wattafaqal jumhur ala annahu yakfi fi ghuslil a'dha fil wudu wal ghuslu jiryanil ma' 'ala al-a'dha wa la yushtaratu dalq. Imam Nawawi mengatakan, dan kesepakatan mayoritas para ulama mencukupkan mencuci anggota-anggota wudu, dan mencuci artinya mengalirkan air kepada anggota-anggota wudu dan tidak disyaratkan menggosoknya. Kan tapi Imam Malik mengatakan syarat, menggosok itu syarat. Tapi Imam Nawawi membantah perkataan Imam Malik dan mengatakan tidak syarat. Artinya yang penting terkena air sudah cukup, tidak harus digosok-gosok. Tapi Imam Malik mengatakan disyaratkan harus digosok-gosok karena itulah makna daripada mencuci. Akan tapi pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur, yakni yang dikatakan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bahwa tidak disyariatkan, hanya sunnah saja. Menggosok itu hanya sunnah, tapi tidak disyaratkan. Kemudian juga diantara faedahnya disunnahkan sederhana dalam menggunakan air. Sunnahkan sederhana di dalam menggunakan air, baik dalam berwudu ataupun dalam mandi besar, dan itu adalah hadiyun Nabi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Ali Basam mengatakan, dan yang lebih utama adalah mencontoh Nabi, terutama ketika bicara tentang ukuran air dalam berwudu. Walaupun air banyak tidak pengaruh, akan tapi kalau sampai israf, berlebih-lebihan, maka haram hukumnya. Kalau sampai berlebihan maka haram hukumnya. Makanya Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dia mengatakan, jadi seorang Arab gunung itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang wudu. Maka Nabi SAW mencontohkan 3 kali. Inilah wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, faman zada ala hadza, siapa yang menambah dari ini, faqad asaa wa ta'adda wa zalama, dia telah salah, dia telah melampau, dia telah zalim, kata Nabi. Artinya apa? Nabi mencontohkan 3 kali aja dalam menggunakan air, itu paling banyak, ya kan? Kalau lebih dari 3, Rasul mengatakan faqad asaa, telah salah, wa ta'adda, telah melampau, wa zalama, telah zalim. Menunjukkan bahwa kita disuruh irit air gitu. Karena berlebih-lebihan dalam air itu hukumnya haram hukumnya. Karena Nabi menyalahkan dan menganggap melampaui batas, bahkan menganggap zalim karena menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Bukan? Menunjukkan bahwa tidak boleh berlebih-lebihan gitu. Walaupun air banyak gitu maksudnya. Tetap kita ambil ciduk kemudian berwudu. Walaupun harus ngambil dari dalam bak mandi, tetap ngambil sedikit-sedikit gitu. Yang penting sederhana dalam menggunakan air. Taib. Intinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedikit dalam berwudu. Kemudian hadis berikutnya masih dari hadis Abdullah bin Zaid. Kata beliau radhiyallahu an, Abdullah bin Zaid ini, kalau tidak salah, seorang sahabat yang bermimpi tentang lafaz azan. Abdullah bin Zaid ini, tidak salah, beliau dan Umar bin Khattab radhiyallahu an bermimpi lafaz azan yang kita kenal hari ini, azan kita yang kita kenal itu. Karena dulu Nabi SAW bingung gitu kan, bagaimana caranya mengundang orang untuk sholat jamaah gitu. Yang lain mengatakan kita pasang api saja di atas gunung, kalau sudah sampai waktu nyalakan apinya, kalau sudah habis padamkan apinya. Yang lain mengatakan kita pakai trompet saja, ketika datang waktu sholat kita tiup trompetnya. Yang lain mengatakan kita pakai kentongan saja, ya, kalau datang waktunya kita kentong, habis waktunya berarti kentong gitu kan. Tapi kemudian tidak selesai diskusinya, karena semua yang diutarakan menyerupai orang kafir, menyerupai Majusi, satunya menyerupai Yahudi, satunya menyerupai Nasrani kan, lonceng, trompet ataupun api itu kan api Majusi, ya, trompet Nasrani, lonceng Yahudi gitu kan. Makanya Nabi SAW tidak mau. Akhirnya Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab diilhamkan. Keduanya mimpi
diajarkan oleh malaikat lafaz azan yang kita kenal hari ini. Abdullah bin Zaid adalah salah satu yang diilhamkan untuk itu. Nah, Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunaihi. Beliau mengambil untuk kedua telinganya ma'an, air, ghairal ma'il ladzi akhadahu li ra'si. Yang air yang bukan air yang diambil dari kepalanya. Jadi dia mengambil air untuk mencuci kedua telinga, air yang bukan sisa air dari kepala, artinya air baru, ya. Dan juga menurut Imam Muslim, wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi. Beliau mengusap kepalanya dengan air yang bukan sisa dari kedua tangannya. Baik. Di sini banyak faedah yang disebutkan oleh para ulama. Pertama tentang akhdhu ma'in jadid lil udhuni, mengambil air baru ketika mencuci kedua telinga. Mengambil air baru ketika mencuci kedua telinga. Maka ini pernah saya jelaskan bahwa mencuci air baru, mengambil air baru untuk mencuci kedua telinga, ini sebenarnya berawal dari perselisihan apakah telinga itu bagian dari kepala atau tidak sebenarnya. Bagi ulama yang mengatakan bahwa kedua telinga bukan bagian dari kepala, maka disunahkan mengambil air baru. Tapi bagi ulama yang mengatakan bahwa telinga bagian daripada kepala, maka tidak disunahkan mengambil air baru. Dan itu pendapat Syekh Albani rahimahullah ta'ala, bahwa telinga itu bagian dari kepala berdasarkan riwayat al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga itu bagian daripada kepala. Sehingga karena bagian dari kepala, maka ketika mencuci kedua telinga cukup menggunakan sisa air yang digunakan untuk mengusap kepala. Dan itu pendapat yang kuat wallahu a'lam. Ya, jadi ketika kita mencuci tangan, ambil air, kemudian begini, lah sisa airnya itu untuk telinga. Nah, jadi nggak perlu ngambil baru untuk telinga gitu maksudnya. Tapi kita tidak syak lagi, ini masalah khilafiyah ulama ya. Masalah khilafiyah para ulama. Tapi di antara faedahnya juga di sini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Hadi, dia mengatakan lam yasbut anhu sallallahu alaihi wasallam annahu akhadha li udhunaihi ma'an jadidan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa tidak ada yang sabit, yang tetap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengambil untuk kedua telinganya air yang baru. Air yang baru. Baik, sekarang bagaimana dengan hadis yang kita baca ini? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa tidak ada satupun hadis yang jelas, yang tetap gitu, yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil untuk kedua telinganya air baru. Sementara hadis yang kita baca di sini, ya kan, jelas bahwa Nabi SAW dilihatnya oleh Abdullah bin Zaid mengambil untuk kedua telinganya air yang bukan air bekas kepala kan gitu. Artinya dia mengambil air baru. Karena para ulama mengatakan hadis yang dikeluarkan Baihaqi ini adalah hadis yang syadz, yang dhaif. Hadis yang dikeluarkan Imam Baihaqi ini ada hadis yang syadz karena ada beberapa perkara. Pertama, Imam Muslim meriwayatkan dari jalan Ibnu Wahab dengan lafaz fadli yadi. Jadi sisa dari tangannya. Kemudian Imam Ibnu Turkumani dalam Al-Jauhar An-Naqi menyebutkan bahwa Ibnu Daqiq Al-Id melihat dalam riwayat Ibnu Mukhri dari Harmalah dari Ibnu Wahab bukan seperti lafaz Imam Baihaqi yang tertera dalam hadis ini. Ya. Kemudian juga 6 orang rawi, di antaranya Harun bin Ma'ruf, Harun bin Sa'id, Abu Tahir, Hajjaj bin Ibrahim, Al-Azraq, dan juga Ahmad bin Ad-Dirahman bin Wahab, Suraj bin Nuaim, mereka semua meriwayatkan dari jalan Ibnu Wahab dengan lafaz Imam Muslim, bukan dengan lafaz seperti ini. Artinya yang betul lafaz di bawah, bukan lafaz di atas gitu. Jadi
riwayat yang terjaga adalah riwayat Muslim, dan riwayat Baihaqi adalah riwayat yang syadz. Yang betul adalah fadli yadihi, bukan bekas daripada kepalanya. Maka wajarlah kalau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan tidak ada hadis yang tertetapkan mengambil air baru untuk mencuci kedua telinga, karena riwayatnya adalah syadz, riwayatnya adalah dhaif. Ya, riwayatnya tidak bisa dijadikan hujjah. Maka ketika seorang berwudu mengambil air baru, maka tidak ada sunnahnya. Riwayatnya lemah. Ya, jadi cucilah kedua telinga dari bekas kepala. Itu pendapat yang kuat yang para ulama, wallahu a'lam. Baik, sampai di sini ikhwan. Sudah banyak hadis kita baca. Kenapa saya jelaskan tidak terlalu rinci ikhwan? Karena Bulughul Maram ini tebal. Kalau saya terangkan satu hadis dengan sekian masail, sampai kapan dengan seminggu sekali Bulughul Maram setebal ini kan? Makanya tetap kita jalan hadisnya terus, mana yang bisa diambil faedah, ambil faedah, supaya kita juga mungkin dalam setahun 2 tahun bisa menyelesaikan kitab ini. Wallahu a'lam. Untuk yang mengusap tangan tadi, mencuci tangan, yang pas bagian mencuci tangan itu kita tak perlu lagi untuk mengusap untuk mencuci telapak tangan, cukup telapak tangan maksudnya dari tidak, mencuci tangan itu sebelum wudu. Ya, maksudnya yang ketika mencuci tangan ini, mencuci tangan itu sampai telapak tangan saja. Sampai telapak tangan. Tidak perlu lagi untuk mengulang istilah. Maksudnya pertama kan benar mencuci ini, terus berkumur muka, habis muka kan tangan nih, tangan lagi. Nah, tangan ketika yang menyala-nyala maksudnya. Ya, apa perlu menyala-nyala lagi atau cukup yang tangan ini aja, yang zero? Cukup gitu saja. Karena menyala-nyala itu ketika mencuci tangan. Ketika mencuci tangan pertama, nah itu di sela-sela. Ya. Ketika sudah mencuci tangan sudah selesai, karena sudah menyala-nyala di awal. Jadi di awal sama akhir menyala-nyala tangan dan mengakhiri menyala-nyala kaki. Cuma tadi perselisihannya masalah menggosok saja atau kemudian digosok-gosok gitu kan. Itu tadi ada khilaf di antara ulama. Tapi yang jelas menggosok sunnah hukumnya, tidak sampai wajib.